Selamat malam, rekan Bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali karena pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah meskipun secara virtual. Kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada bersama dengan kita. Marilah kita memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah yang akan kita lakukan bersama. Kini saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-25 sampai dengan yang ke-37. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa kami yang di sorga. Kembali kami datang kepadamu untuk mengucap syukur melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini. Terlebih atas cinta dan kasih-Mu bahwa Engkau perkenankan kami. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan senantiasa mengurapi dan memakai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas pasal yang ke-10 ayat ke-25 sampai dengan yang ke-37. Judul perikop firman Tuhan yaitu orang Samaria yang murah hati. Sabda firman Tuhan disampaikan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya."
Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah ialah setiap orang yang mendengar, memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat malam rekan Bapa yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera oleh Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita sekalian. Tema renungan kita pada kesempatan malam hari ini yaitu belas kasih tanpa memandang rupa. Saudara-saudara, rekan Bapa yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan belas kasih kepada seorang ahli Taurat, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan dengan mengungkapkan kasih seorang Samaria yang baik hati. Meski orang Samaria dipandang rendah, meski orang Samaria dipandang jauh daripada Tuhan, tetapi perbuatan orang Samaria itu patut untuk dicontoh. Perbuatan orang Samaria itu melakukan pertolongan kepada seorang yang sedang dalam penderitaan tanpa memandang latar belakang orang yang ditolong dan tanpa memandang rupa orang yang ditolong, seperti tema renungan kita pada kesempatan malam hari ini. Sedangkan seorang imam dan seorang Lewi yang dipandang dekat dengan Tuhan justru membiarkan seorang asing yang sedang dalam menderita itu. Saudara rekan Bapa yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menasihatkan agar orang yang bertanya kepadanya serta murid-muridnya dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh seorang Samaria. Dalam ajaran kekristenan, melakukan berbelas kasih adalah hal yang utama, adalah hal yang sangat mendasar. Bahwa belas kasih ini diajarkan tanpa membedakan latar belakang manusia. Terkadang di tengah-tengah dunia ini kerap kali terjadi perbedaan antar latar belakang manusia yang berdampak terhadap pilih kasih. Tetapi melalui renungan kita pada kesempatan malam hari ini, kita diingatkan agar kita dapat melakukan belas kasih kepada siapapun dengan tanpa membedakan latar belakang manusia, yaitu dalam memberikan pertolongan bagi orang yang sedang mengalami penderitaan, yaitu memberikan pertolongan bagi orang yang sedang membutuhkan pertolongan, walaupun berbeda suku, agama, ras, status sosial, dan lain sebagainya. Namun sikap yang Tuhan Yesus ajarkan hendaknya harus dilakukan dan didahulukan. Sebagai murid-murid Kristus diajarkan untuk saling mengasihi sesama manusia. Mengapa? Karena Kristus sendiri telah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain dalam wujud nyata? Seperti yang dilakukan oleh seorang Samaria. Ataukah kita akan diam saja dan sengaja menghindar ketika melihat orang lain sedang dalam kesusahan? Atau mungkin karena takut direpotkan? Tetapi marilah kita belajarlah dari kisah seorang Samaria yang baik hati, di mana ia telah menunjukkan kasihnya kepada orang lain yang sedang dalam penderitaan. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-34, firman-Nya dikatakan bahwa ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, rekan Bapa yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, pada saat orang lain tertimpa musibah, adakah hati kita, hati saudara tergerak untuk memberikan pertolongan? Inilah yang disebut dengan empati. Artinya memiliki perasaan yang sama, seperti perasaan orang yang sedang mengalami penderitaan, dengan tidak mempersoalkan siapa, mengapa, dan asal usulnya.
tetapi dengan menunjukkan kasih terhadap sesama. Bukan dengan cara yang mengatakan hal yang buluk-buluk atau janji-janji semata, tetapi harus dengan tindakan kasih yang nyata. Maka yang dimaksud dengan sesama manusia yaitu bukan saja hanya teman, bukan saja hanya satu suku, dan bukan saja hanya satu agama, namun akan tetapi semua umat manusia yang Tuhan inginkan untuk kita temui, untuk memberi pertolongan agar menjadi berkat bagi sesama. Sesungguhnya bagi orang percaya, mengasihi bukanlah pilihan yang bisa ditawar, namun merupakan perbuatan yang wajib dilakukan dan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Namun terkadang acap kali kita mau mengasihi orang jika orang lain yang mengasihi kita terlebih dahulu, atau kita hanya mengasihi orang lain yang menguntungkan kita saja. Jika tidak, kasih itu pun berakhir. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-34, firman-Nya dikatakan demikian. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi sebagaimana yang disampaikan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya bahwa setiap orang percaya hendaknya memiliki kasih. Namun kasih yang kita miliki itu terkadang gampang luntur apabila kita dikecewakan oleh orang lain. Apabila ketika kita disakiti atau dikhianati orang lain. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana kasih-Nya yang tidak mudah goyah. Walau ia menyadari betul saat itu bahwa tiba saatnya ia akan dikhianati oleh Yudas, disangkali oleh Petrus, dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus justru memberi perintah yang baru untuk saling mengasihi. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki kasih yang tulus kepada sesama, yaitu kasih yang tidak mudah luntur, yaitu kasih yang tidak mudah goyah terhadap sikap orang lain yang mengecewakan kita. Itulah kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga walau ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan sendirian, tetapi kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Maka kasih Tuhan Yesus yang diajarkan maka harus dipraktekkan, bukan hanya sekedar untuk didengar, bukan hanya sekedar untuk sebagai teori belaka. Bagi Yesus, kasih memang tidak cukup hanya diajarkan sebatas teori saja, atau dijadikan simbol, slogan, atau wacana belaka, tetapi harus melekat dalam gaya hidup sebagai orang-orang yang percaya, sehingga menjadi ciri khas bagi setiap murid-muridnya. Maka untuk itu Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan sebagaimana firman-Nya yang disampaikan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Begitu juga firman yang disampaikan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17, firman-Nya berkata demikian, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, melalui ungkapan ini kita dapat memahami bahwa ketika ia memberikan perintah untuk saling mengasihi, ia telah mempraktekkan kasih itu terlebih dahulu. Yesus tidak hanya pandai berteori tentang kasih, tetapi hidupnya adalah teladan bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Rekan-rekan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, maka bagaimana orang lain dapat percaya kepada Yesus?
Maka bagaimana orang lain dapat mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan? Bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai. Bukan hanya karena sekedar ibadah minggu yang kita hadiri. Bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan. Bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan hafalkan. Dan bukan pula dari jabatan yang kita sandang di dalam gereja. Tetapi identitas seorang murid Kristus juga diukur dari bagaimana kita dapat saling mengasihi. Yaitu sama seperti seorang Samaria yang menolong dengan rasa kasih walaupun tidak saling mengenal. Lalu, apakah kita mau mengulurkan tangan kita kepada yang tersisih seperti yang dilakukan oleh seorang Samaria? Apakah kita rela memberi dan berbagi dengan mereka yang menderita? Apakah kita mau menyapa dengan mereka yang tidak dipandang oleh dunia ini? Apakah kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita mau bersikap terbuka menerima orang lain apa adanya? Bahkan mereka yang berbeda dengan kita sekalipun. Sesungguhnya kasih Tuhan Yesus itu terlalu tinggi. Sesungguhnya kasih Tuhan Yesus itu terlalu dalam. Dan sesungguhnya kasih Tuhan Yesus itu begitu sangat luas untuk dibicarakan. Dan tak akan pernah cukup waktu untuk merenungkannya. Sebagai bagian yang terakhir, rekan Bapak yang terkasih dalam Tuhan, maka oleh karena itu, marilah jika kita senantiasa mulai mempraktekannya bukan sekadar dengan teori, sebab hanya dengan mempraktekkan kasih kita dapat menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Kasih Tuhan Yesus itu terlalu agung dan mulia untuk direnungkan, tetapi sangat sederhana, dan jika kita senantiasa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari dan rela melakukan seperti seorang Samaria yang mau menolong tanpa memandang rupa, seperti tema renungan kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu melakukan belas kasih tanpa memandang rupa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Rekan Bapak sekalian, marilah kita bersama-sama kita berdoa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga untuk mengucap syukur. Kami bersyukur karena dalam ibadah kami telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan perintah baru agar kami senantiasa dapat saling mengasihi. Seperti seorang Samaria yang dipandang jauh daripada Tuhan, tetapi perbuatannya patut untuk dicontoh oleh kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Hendaknya dapat melakukan kasih meskipun berbeda suku, agama, status sosial dan sebagainya. Namun kasih itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapa di sorga, dalam doa syafaat ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Andris, Bapak Ibu Penatua bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kemampuan, memberikan hikmat bagi kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan tugas panggilan dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk Komisi Pria, ya Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan setiap program yang telah dicanangkan itu semua dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan setiap pergumulan atau sakit penyakit yang dialami oleh jemaat kami. Kami percaya jika Tuhan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur, kami percaya melalui zaman Tuhan, mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka akan dipulihkan, disembuhkan dan diangkat segala sakit penyakitnya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, wakil rakyat, bupati, wakil bupati, hingga tingkat daerah, tingkat yang terkecil, RT dan RW. Kiranya Tuhan menyentuh hati mereka agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik tanpa tebang pilih untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bapa di sorga,
Doa syafaat ini jauh daripada sempurna, tetapi kami mau menyempurnakan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara saya. Haleluya. Amin.